Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Adalah kata-kata Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Ya, discipleship atau pemuritan adalah perintah Tuhan Yesus. Dan dimulai uniknya dengan apa? Sebelum diajarkan segala sesuatu, dimulai dengan baptislah mereka. Baptislah mereka. Dan di Matius 3, ayat 15, tercatat kata-kata pertama yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah ketika dia berkata kepada Yohanes Pembaptis, demikian, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Hal itu apa? Baptisan. Ya, ketika Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis dan bilang, baptis saya, dan Yohanes tentunya menolak, dia bilang, ada juga saya yang mesti engkau baptis. Ya, kita tahu Tuhan Yesus tidak membutuhkan baptisan pertobatan. Tapi bagi dia pribadi, ini adalah baptisan inaugurasi. Maka setelah dia dibaptis, dia keluar dari air. Langit terbuka, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, dan ada suara dari langit. Ya, Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kita tahu Tuhan Yesus tidak membutuhkan baptisan pertobatan. Tapi siapa yang membutuhkannya? Anda dan saya. Hal itu, biarlah hal itu, baptisan apa? Pertobatan. Di Matius 3 ayat 1-2, ayat 5-6, 8, dan ayat 11. Dikatakan seperti ini. Pada waktu itulah tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, ini baptisan pertobatan. Ayat 5-6, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan, baptisan pertobatan, sambil mengaku dosa. Ya. Ayat 8, Yohanes Pembaptis berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menolak untuk dibaptis. Yohanes berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, karena orang-orang ini, mereka berasal dari lahir, mereka udah terlahir sebagai orang Yahudi. Udah auto, dalam tanda kutip, auto selamat. Auto tidak binasa. Tapi Yohanes Pembaptis berkata apa? Hasilkanlah buah pertobatan itu. Jangan berpikir karena engkau terlahir sebagai orang Yahudi, engkau langsung auto tidak binasa, auto selamat. Ya, harus ada pertobatan, harus bertobat. Ya, dan ayat 11 dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini baptisan air sebagai tanda pertobatan. Ya, maka Tuhan Yesus berkata apa? Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ini kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Supaya di 2 Petrus 3 ayat 9, ada ayat yang mencatat dengan sederhana dan cukup terkenal, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah kehendak Tuhan. Inilah kehendak Tuhan, makanya dia memilih untuk dibaptis, ya, dibaptis air sebagai tanda pertobatan untuk memberikan teladan kepada kita. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus tidak membutuhkan untuk bertobat, dia kudus, dia tidak berbuat dosa. Ini baptisan inaugurasi bagi dia pribadi, tapi bagi Anda dan saya, bagi kita, baptisan pertobatan ini, baptisan air ini adalah tanda kita bertobat, tanda bahwa kita memutuskan untuk memulai kehidupan yang baru, ya, untuk hidup hanya bagi Tuhan. Ya, makanya di Lukas 7 ayat 30 dikatakan ketika ahli Taurat dan para orang Farisi itu menolak untuk dibaptis Yohanes, Lukas 7 ayat 30 mencatat, tapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Maksud Tuhan adalah apa? Sekali lagi untuk semua kita bertobat. Ya, semua kita bertobat. Itu yang Tuhan mau. Semua kita berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Oleh sebab itu di Markus 16 ayat 15-16, ya, Tuhan Yesus mengatakan, ayat ini diparalelkan atau disejajarkan dengan Matius 28 tadi, perintah Great Commission, amanat agung sebelum Yesus naik ke sorga. Dan ini pun sama di Markus 16 ayat 15-16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lihat, baptisan ini adalah tanda pertobatan, tanda bahwa kita percaya. Karena kuncinya terletak di percayanya, bukan di baptisannya. Ya, makanya ayatnya bilang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bukan yang tidak dibaptis, bukan, tapi yang tidak percaya. Ya, jika Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat,
Jika Anda rindu berbalik dari jalan-jalan Anda yang salah, jika Anda memutuskan hari ini untuk bertobat, ya apa yang menghalangi Anda untuk memberi diri untuk dibaptis?